warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu 'ala mab'uts rahmatan lil 'alamin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan rahmat yang telah Allah berikan. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang senantiasa mengikuti sunnah beliau dan baik hingga yaumil kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara modal kehidupan dalam kehidupan dunia ini adalah waktu dan usia kita. Oleh karenanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam." Sesungguhnya dirimu itu adalah bagian dari hari-hari. Kita ini adalah bagian dari hari-hari yang telah kita lewati. Kita ini adalah bagian dari usia kita. Kita adalah orang yang menulis pada lembaran-lembaran kehidupan selama kita di dunia. Kayak Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata tadi, innama anta ayyam. Sesungguhnya engkau adalah bagian dari hari-hari itu. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Dan setiap kali hari itu ada yang berlalu, maka ada yang telah pergi dari sebagian kalian. Orang yang memperhatikan tentang kehidupannya, usianya dan waktunya adalah orang yang terbaik dalam kehidupan di dunia. Orang yang fokus untuk mengetahui tentang qimatul waktu, qimatul umr, yaitu harga dari sebuah waktu dan harga dari sebuah umur. Itu adalah orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua orang punya waktu. Semua orang Allah kasih jatah hidup. Dan Allah Maha Adil dalam hal ini. Allah menyamaratakan waktu antara sahabat dengan kita. Allah menyamaratakan antara waktu para nabi dan rasul dengan kita. Allah menyamaratakan jumlah hari. Allah menyamaratakan jumlah bulan. Allah menyamaratakan jumlah hari dalam satu tahun. Allah samakan, tidak ada berubah. Allah Maha Adil. Ya, akan tadi akan membedakan antara orang-orang yang sukses kehidupan dunia dan akhiratnya dengan kehidupan orang yang gagal. Tidak lain dan tidak bukan adalah mengetahui tentang qimatul umr, yaitu harga dari sebuah usia. Harga dari sebuah usia. Kenapa kita katakan sebuah? Karena usia itu hanya berjalan satu kali dalam kehidupan kita. Maghrib tadi kita sholat itu hanya berjalan satu kali. Momennya hanya berjalan satu kali. Ya, nanti maghrib besok ini adalah momen berikutnya. Beda momennya antara sekarang dengan besok. Suasana hati kita beda. Suasana lingkungan juga beda. Maghrib besok tempat sholat kita bisa beda. Ya atau tidak? Maghrib besok pakaian kita sudah beda. Maghrib besok yang dulu satu saf dengan kita sudah berbeda. Artinya apa? Usia kita ini baik perkara kecil ataupun besarnya merupakan bagian yang tidak akan pernah terulang. Tidak akan pernah terulang. Kalau sekadar waktu yang berputar, dia tidak akan pernah kembali. Kalau momen itu terulang, mungkin momennya sama, akan tapi rasanya sudah berbeda. Itulah usia, itulah umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Dan itu semua berlaku dari setiap zaman dan setiap waktu, dari umat-umat terdahulu hingga umat-umat di masa kita sekarang. Para ulama mengatakan tentang orang-orang yang senantiasa bergembira dengan umurnya. Mereka mengatakan, inna lanafrahu bil ayyami
naqta'uha. Yang ajib dari kita adalah kita ini senang apabila hari demi hari itu telah berlalu, kita melewatinya dan bahkan kita telah memotongnya. Jatah hidup kita ini sudah berkurang. Wa kullu yaumin madha juz'un. Sedangkan setiap waktu itu berlalu, pasti akan pergi dari sebagiannya. Ya, kita tidak akan pandang nyata bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita akan pergi cepat atau lambat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usia bagi seorang manusia ini adalah harta yang paling berharga. Azimah, sesuatu yang sifatnya itu agung. Ketika seorang muslim itu mengerti tentang umur dan usia serta kepentingannya, maka dia akan senantiasa bersemangat untuk menjaga sisa-sisa umurnya. Kita yang masih muda ya, itu jangan pernah menyangka bahwa usia saya masih panjang. Tidak. Kita mau muda, mau anak-anak, mau tua, mau kaya ataupun miskin, pada hakikatnya berjalan di atas muka bumi hanya sebatas pada sisa usianya. Tidak bertambah Allah, tidak bertambah dan tidak berkurang. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Usia itu adalah salah satu di antara takdir Allah yang tidak bisa dirubah. Usia itu adalah takdir Allah yang tidak bisa berubah. Jatah umur orang itu tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena itu adalah salah satu takdir Allah yang tidak bisa dirubah, sekalipun dengan doa. Sekalipun dengan doa. Tapi Rasulullah mendoakan Anas untuk memanjangkan usianya Anas. Maksudnya memanjangkan usianya Anas adalah memanjangkan kebaikan-kebaikan, memaksimalkan setiap kebaikan dari setiap umurnya Anas. Makanya jumlah anaknya berapa? 100 lebih. 100 lebih. Beliau wafat di tahun 120 atau 130, ada sejarah mengatakan di usia beliau 120. Anas bin Malik radhiyallahu anhu didoakan keberkahan usia panjang. Ingat ya, usia manusia itu tidak bisa dipanjangkan lebih panjang 1 tahun atau sehari. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan ketika suatu ajal itu telah datang, maka ajal itu tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa pula dimajukan. Ajal seorang sudah ditetapkan oleh Allah kapan dia mati dan di usia berapa dia akan mati. Ya, tugas kita adalah menjadikan sisa usia kita entah pendek atau panjang ini untuk beramal saleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahsanun nas," manusia terbaik adalah man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang usianya dan bagus amalnya. Orang yang paling buruk adalah orang yang panjang usianya akan tetapi buruk amalnya. Wasa'a amalu. Oleh karena dalam kehidupan ini bukan berbicara tentang panjang pendeknya usia. Inti dari kehidupan kita adalah seberapa kita ini memandang penting dari usia kita. Sehingga dengan itu kita bisa bersemangat untuk menjalani setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun dengan tujuan untuk mengisi sisa usia kita sebagai seorang manusia. Ya, mungkin sebagian orang mengatakan hebatnya orang itu usianya panjang. Usianya panjang. Sebagian orang menganggap bahwa usia panjang itu adalah suatu kehebatan. Padahal usia itu bukan kehebatan diri kita. Paham ya maksudnya? Gak ada orang yang mengusahakan punya usia itu, gak ada. Kita ini dilahirkan dari rahim ibu kita sudah beserta umurnya. Sudah beserta umurnya. Coba. Dan Allah Subhanahu wa taala luar biasanya, Allah tidak menjanjikan garansi dari usia kita.
kalau beli barang elektronik ada garansi? Ada. Beli motor ada garansi? Servis motor ada garansi. Sedangkan usia kita tidak ada garansi. Kenapa? Agar supaya manusia lebih perhatian terhadap umur dan usianya. Karena kalau manusia yang dikasih garansi enak-enak, belum sebulan aja. Nanti kalau sebulan bisa tobat lagi. Sama Allah dikasih garansi. Wahai orang yang melakukan perbuatan maksiat A, bertobatlah kepada Allah. Dan kamu akan dikasih garansi 1 bulan. Ya, kalau kamu bermaksiat lagi, Allah tetap akan menghapus dosa. Apakah begitu? Tidak ada. Tidak ada. Kerusakan yang timbul dari diri kita terhadap usia kita dan umur kita dan kehidupan kita ini tidak ada garansinya. Tidak ada garansi, tidak ada perjanjian bahwasanya pasti akan diperbaiki kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah faedah kenapa Allah merahasiakan kematian, supaya manusia tidak santai-santai di dunia. Supaya manusia tahu bahwasanya mati kapan pun bisa menjemput dia. Suka atau tidak suka, santai ataupun lagi sibuk. Banyak orang-orang yang mengharapkan kehidupan di masa depan, akan tetapi masa depan itu mendatangi dia sekarang. Iya atau tidak? Banyak kan? Orang yang menyangka, banyak orang menyangka bahwa ketika Allah percepat rezekinya, anugerahnya, nikmatnya di luar rencananya, betapa banyak orang yang berbangga dengan itu. Iya atau tidak? Semua orang punya pikiran begini. Saya target 2050 nanti punya rumah sekian, mobil sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Kalau saya sih, tiba-tiba sebelum 2050 di 2030 Allah kabulkan semua permintaan. Bangga kan sebagai manusia? Wah, bangga. Ternyata ya, manusia zaman sekarang fleksibel kan? Fleksibel, pamer. Inilah saya begini, saya begini. Rencana 2050, ternyata 2030 sudah tercapai. Dan dia nggak sadar. Bisa jadi masa depan yang dia rencanakan Allah kedepankan betulan. Allah majukan dulu, Allah percepat dulu. Untuk apa? Memperpendek usianya. Betapa banyak orang-orang demikian. Iya atau tidak? Iya. Oleh karena dalam hidup ini, ketika kita tahu tentang batas usia manusia, kita nggak tahu jumlahnya, tapi kita tahu batas usia manusia. Mana batas usia manusia? Wafat. Berapanya? Nggak tahu. Wafat. Intinya wafat. Jangan pernah kita berpikir untuk mempercepat sesuatu sebelum waktunya. Jangan pernah kita berpikir untuk mempercepat sesuatu sebelum waktunya. Kenapa? Karena kita tidak tahu sampai mana usia kita. Yang harus kita lakukan saat ini adalah menikmati momen untuk beramal soleh, fokus, cari hal-hal yang bisa mengisi usia kita. Setiap waktu, setiap menit, setiap jam, ayo kita nikmati betul momen itu. Kita lanjut kembali. Tidak usah dipikir bagaimana nanti saya mati, kapan. Tidak usah dipikir. Allah merahasiakan itu. Jangan kita membebani pikiran kita dengan sesuatu yang Allah rahasiakan dari kita. Fokus. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat menarik. Mungkin sering didengar. Ini hadis ada di Arba'in. Kullun nasi yaqdu. Kullun nasi yaqdu. Setiap manusia itu melewati pagi harinya. Kullun nasi yaqdu. Setiap manusia itu melewati pagi harinya. Ya, ada di antara orang di apa? Mabi'u nafsahu
Setiap orang di waktu pagi itu yabi'u nafsahu. Yabi'u nafsahu itu artinya menjual dirinya. Menjual dirinya. Terserah dia mau menjual dirinya dengan apa selama satu hari itu. Apakah dia ingin menjual dirinya dengan pengangguran, ataukah dengan kesibukan, ataukah dia menjual diri dan waktunya? Diri kita dan waktu kita, betul tidak? Dengan kesibukan dunia ataupun kesibukan akhirat. Atau orang yang cerdas adalah orang yang menjual dirinya dan waktunya satu hari itu untuk kehidupan dunia plus akhiratnya. Terserah. Setiap orang berjual beli, bertransaksi dengan waktunya, bertransaksi dengan usianya. Apa yang mau dicari keuntungan satu hari itu? Yabi'u nafsahu. Dia jual dirinya kepada kehidupan. Famu'tiquha. Maka di antara mereka ada orang yang mu'tiquha. Mu'tiquha itu yang bisa menebus kembali waktunya. Au-mubiquha, atau ada orang yang tertawan waktunya, tertawan hidupnya, menjadi tawanan dalam kehidupan. Siapa? Diri kita. Kapan seseorang disebut dalam mu'tiq? Orang yang membebaskan kehidupannya. Dan siapa orang yang disebut mubin? Orang yang tertawan kehidupannya, menjadi tawanan kehidupannya. Yang disebut dengan mu'tiq, orang yang membebaskan kehidupan, adalah ketika dia bisa menutup hari dengan banyaknya amal soleh yang dia kerjakan, dengan dosa yang diampuni, dengan waktu yang tidak kosong, dengan usia yang dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa tembus. Pernah enggak kita itu menjual waktu kita untuk suatu pekerjaan dan ternyata hasilnya memuaskan? Apa kita merasa beruntung atau merasa merugi? Beruntung atau merugi? Beruntung. Coba kita jualan air. Kita sudah mempromosikan air tersebut, barang dengan kita, lewat WA, lewat ini, lewat itu, semua dipromosikan. Apa yang kita korbankan? Apa yang kita jual untuk dagangan kita kepada kehidupan ini? Pikiran kita untuk menjual ini, waktu kita untuk mempromosikan ini, iya atau tidak? Kita menjual semua. Pikiran kita, waktu kita, energi kita, semua, cara-caranya semua kita jual. Ternyata lampu semua. Senang tidak? Senang. Kita katakan alhamdulillah, ini timbal balik dari rasa lelah saya, betul tidak? Kita akan menutup hari dengan bahagia, alhamdulillah. Untung jualan saya dapat untung, barangnya laku habis. Ya begitulah diri kita. Dan bayangkan bagaimana kita sudah promosi capek-capek begitu keras, pakai semua cara. Ternyata barang dagangan kita tidak ada yang laku. Bagaimana perasaan kita? Kita mengatakan semua usaha kita sia-sia. Betul? Semua cara kita gak manjur. Waktu kita rasakan saya cuma menghabiskan waktu. Iya atau tidak? Ya Pak, kalau urusan dunia sih bisa diselamatkan, direncanakan hari esok. Kalau urusan akhirat, lewat sudah. Lewat sudah. Kita nggak bisa sholat hari ini, nggak bisa diulang besok, nggak bisa. Kita nggak bisa baca Quran hari ini, nggak bisa diulang besok. Nggak bisa, sudah lewat. Rugi, untung. Begitulah itu. Famu'tiquha. Maka ada orang-orang yang bisa membebaskan dirinya, atau dia malah tertawa, rugi, bukannya untung malah buntung. Maka itulah manusia. Oleh karena Nabi SAW bersabda tentang manusia ini unik memang. Kata Nabi SAW, ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun, yang mana dua nikmat itu senantiasa disepelekan, diremehkan. Fihi makasirun minan nas, oleh semua manusia, rata-rata manusia, kebanyakan manusia. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Orang itu senantiasa meremehkan kesehatan,
Dia tidak mau jaga kesehatannya, dia makan sembarangan, dia nggak mau olahraga, itu dah. Kalau mau sama Allah dikasih kesehatan, dia bangga diri, dikasih badan yang bagus, dia bangga diri. Dia tidak bergunakan untuk sholat, dia nggak bergunakan badannya, tubuhnya, jasadnya untuk beribadah kepada Allah. Disepelekan nikmat tersebut. Seolah-olah kesehatan berasal dari gaya hidupnya. Seolah-olah kesehatan berasal dari makanan yang dia masukkan. Kalau kesehatan semata-mata dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita akan menjaga kesehatan yang lebih. Ya. Kemudian yang kedua yang sering diremehkan adalah as-sihhat wal faragh, yaitu waktu kosong. Waktu kosong itu paling enak. Betul ya? Waktu kosong itu paling enak. Iya, santai. Tidak ada kerjaan apa-apa, bisa istirahat, bisa main HP, bisa ini, bisa itu, waktu kosong. Dan semua orang menyukai waktu kosong. Semua orang menyukai waktu kosong. Hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah yang mengerti tentang arti waktu kosong. Hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah yang mengerti tentang harga mahalnya waktu kosong. Waktu kosong itu mahal. Waktu kosong itu mahal. Mahal sekali. Kenapa? Karena waktu kosong itu tidak terasa. Sedangkan waktu sibuk itu sangat terasa. Waktu sibuk itu orang macul 2 jam, terasa dia, terasa lamanya, terasa capeknya, terasa pegelnya ya. Kalau waktu kosong, mau nikmat, tidak terasa apa-apa. Oleh karenanya Allah itu ingin menyadarkan kepada kita ini loh, waktu kosong itu tidak baik. Kalau kita suka dengan waktu kosong itu tak bagus. Maka Allah buatkan konsep hidup untuk kita agar supaya usia kita tidak sia-sia. Fa idza faraghta fansab. Apabila kamu sudah mengerjakan suatu perbuatan disempurnakan. Faraghta itu menyelesaikan sesuatu. Menyelesaikan sesuatu sampai kosong, sampai selesai, sampai finish. Ya, kalau belum selesai fokus untuk menyelesaikan itu. Maka kalau sudah selesai fansab. Fansab itu segera beralih. Jangan dibiarkan kosong waktunya. Masa istirahat tidak boleh, Ustaz? Bukan begitu konsepnya. Betapa banyak orang yang lebih banyak mana sekarang? Kita ini ketiduran atau tidur beneran? Mudah saja. Kita ini ketiduran atau tidur beneran? Tiap malam itu. Maksudnya bukan sama-sama tidur, itu beda. Rasulullah tiap malam tidur beneran. Kalau kita rata-rata apa? Ketiduran. Apa alasan kita tidur? Capek. Apakah Rasulullah menganggap bahwa tidur itu adalah alasan capek, alasan untuk tidur? Beliau tidak. Tidak. Rasulullah itu tidur alasannya adalah supaya bangun lebih semangat lagi beribadah. Ngomong apa kita? Beda orientasi, meskipun caranya sama. Makanya Rasulullah itu sebelum tidur saja mempersiapkan diri seperti halnya beliau mau sholat. Beliau wudu seperti halnya beliau sholat, betul ya? Belum beresin namanya kasurnya dikebas, kalau bahasa kita. Belum tata bantalnya dikebas-kebas, bawa bantal dikebas, pojok-pojok dikebas, itu sudah. Selimut beliau ditata dulu. Mau tidur. Setelah itu apakah langsung tidur terlentang begitu? Tidak, belum miring kanan, belum berdoa kepada Allah, zikir, membaca ayat-ayatnya, dicium, yang kemudian diusap. Ayo coba. Gak kurang niat
nyata Rasulullah tidur itu. Selesai besok itu udah. Beliau terkadang membaca surah-surah yang pendek seperti ayat yang pendek, ataupun terkadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Mulk. Beliau tidak meninggalkan bacaan surah ayat kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, dan beliau lakukan sepanjang hayat beliau. Itu namanya ketiduran atau tidur beneran itu ya. Tidur beneran. Ayo, itu tidur beneran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan, menjadikan tujuan dari tidurnya adalah untuk ibadah, bukan sekadar istirahat. Istirahat itu bonus, ibadah itu harus. Kalau seandainya Nabi menjadikan tidur itu istirahat, Nabi tidak akan mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, aina bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Kalau kita, saya mau baca di sini, tak istirahat di sini. Kalau salat tarawih, apalagi ayo imam tarawih, harus ada istirahat. Kita minum-minum dulu lah, ya kan? Kalau Rasulullah tidak, ya Bilal, arihna bis salat. Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Kapan belum merasakan istirahat? Ketika sholat. Bukan beda level. Memang beda level, tapi belum mengajarkan kepada kita sunnah yang menjadi prototipe. Jalurnya sudah diajarin sama Rasulullah. Kita jangan cari jalur baru dong, ikutin aja. Meskipun gak mungkin sempurna, sesempurna beliau gak mungkin, tapi minimal waktu kita ya Allah saya gunakan untuk ikut Rasulullah. Sudah selesai. Fokus ke sana sudah. Fokus ke sana. Tahu kan kenapa sahabat itu bisa nyampe ke surga? Hah? Tahu kan kenapa mereka hidup berdampingan sama Rasul dan mereka masuk surga? Padahal di saat itu ada Abdullah bin Ubay bin Salul tak masuk surga. Padahal hidup bersama beliau Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, kan menjadikan mereka masuk surga. Tahu kan kenapa sahabat itu? Karena sahabat itu fokusnya sama Rasul. Sahabat itu fokusnya sama syariat yang dibawa oleh Nabi. Tahu kan kenapa? Sahabat itu sampai mengatakan dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan biar saya masuk surga. Saking fokusnya mereka itu bukan sekedar kepada surga saja, tapi kepada Rasul. Kepada Rasulnya dulu. Sehingga itu yang mendorong mereka untuk datang ke Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah, masuk surga. Bahkan para sahabat itu mengatakan, ketika kami tahu bagaimana cara jalannya Rasulullah, kami berjalan serentak seperti halnya Rasulullah berjalan. Kami menggunakan sandal sebagaimana Rasulullah menggunakan sandal. Mereka tak mikirin mati cuma. Yang mereka mikirin apa? Fokus. Ini Rasulullah gimana tak ikut? Rasulullah gimana tak ikut? Rasulullah gimana tak ikut? Dan kan paham kan? Kenapa sahabat itu begitu mulia? Kenapa? Hidupnya lempeng. Hal-hal yang menjadi ujian dalam kehidupan mereka tidak begitu menggubrisnya. Karena mereka tahu usia umur manusia hidup di dunia ini memang sudah ujian. Masa iya kita fokusnya sama ujian? Kapan seseorang itu sukses? Apa ketika fokus ketika ujian? Tidak. Seseorang akan sukses ketika menghadapi ujian ketika dia tekun dalam belajar. Iya atau tidak? Ya, begitulah kehidupan kita. Ketika kita senantiasa belajar, di saat itulah kita mengerti bahwasannya ujian itu hanyalah sebatas ujian. Dan ujian itu tidak selama-lamanya. Yang selama-lamanya adalah mengisi waktu dan usia kita untuk belajar. Ya, oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tasubbu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam itu tidak akan pernah bergeser pada hari kiamat. Ya,
hatta yus'ala an arba', kecuali pasti akan ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnahu, tentang usia, untuk apa dia manfaatkan dan dia habiskan usia rumah. Wa an syababihi fima abla, dan tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Nah, untuk apa dia pikirkan masa mudanya? Makanya hadis saya sebenarnya itu sebenarnya gitu, buat sesekali buat pengajian khusus buat remaja atau muda. Jadi kumpulin anak-anak SMP atau SMA itu khususkan. Kenapa? Karena yang hilang dari mereka itu bukan apa-apa, yang hilang dari mereka itu bukan jadi diri saja, tapi waktu. Modal utamanya itu hilang mereka. Kasihan anak-anak kita ini, terutama anak-anak muda muslim. Karena mungkin ya saking jauhnya dari syariat sehingga membuat mereka nggak tahu bagaimana mengharapkan usianya dan menghabiskan usianya untuk apa itu. Disertai dengan banyaknya godaan-godaan melalui syaitan gepeng bernama HP kita ini. Susah. Padahal Allah itu akan bertanya tentang waktu mudanya, fima ablahu. Beda sama usia, fima afna. Afna itu dihabiskan. Kalau ablah disibukkan. Jadi masa muda kita itu harusnya masa sibuk. Masa mudanya manusia itu masa sibuk. Bukan nganggur begini. Harus sibuk beramal. Karena di masa itulah dia menabung untuk masa tuanya. Nanti akan ada pembahasan usia 40 tahun. Nah kalau cukup sekarang ya, kalau enggak ya bulan depan. Ya. Kemudian wa an malihi, tentang hartanya. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Kalau harta ini 2 nih pertanyaannya. Dan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan. Dapatnya dari mana, dibelanjai buat apa. Itu harta kita. Besar atau kecilnya rupiah yang kita dapatkan itu ditanya. Dari mana dapatnya, dibuat apa. Dari mana dapatnya, dibuat apa. Besar atau kecil, tidak ada terput dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa an ilmihi. Kemudian yang keempat adalah tentang ilmunya. Mada amila fihi, apakah dia sudah beramal dengan ilmu tersebut. Para ulama terdahulu mengatakan tentang waktu. Al-ayyamus salasah. Waktu itu ada 3. Al-ayyamu salasatun. Waktu itu ada 3. Al-amsu qad madha bima fihi. Kemarin hari yang telah berlalu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wa qadan la'allaka tudriku. Dan hari esok semoga kamu bisa menjumpainya. Oke, itu yang kedua. Wa innama huwa yawmuka hadza fajtahid fihi. Adapun yang ketiga adalah harimu yang sekarang, maka bersungguh-sungguhlah di dalamnya. Ya, waktu itu ada 3. Waktu kemarin ya udahlah, sudah berlalu. Kalau toh kita melihat kekurangan istighfar, kalau toh kita melihat ada amal soleh yang kita kerjakan kemarin, bersyukurlah kepada Allah, meminta ampunan, kembali kepadanya dan bertobat. Karena kita tidak tahu bagaimana kurang amal kita. Yang kedua adalah hari esok, yang semua orang menginginkannya, tetapi belum tentu semua orang bisa mendapatkannya. Terkadang harapan hanya sekedar harapan, belum tentu menjadi sebuah kenyataan. Atau banyak orang yang menginginkan hidup untuk hari esok, padahal hari esok itu telah tiada bentuknya. Jatah hidupnya telah habis, bisa jadi di hari ini atau malam ini. Ya, kemudian yang ketiga adalah hari yang saat ini kita jalani, momen yang saat ini kita rasakan. Fajtahid fihi, maka bersungguh-sungguhlah di dalamnya. Karena sebentar lagi hari ini akan menjadi hari esok. Begitu seterusnya kehidupan manusia. Ya, begitulah seterusnya. Kemudian Rasulullah muslimin rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'mal ummati ma baina 60 wa 70."
umur umatku itu kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Ya, wa aqalluhum man yujawwizu dzalika. Dan sangat sedikit di antara mereka yang lebih dari 60-70. Ingatlah bahwasannya usia kita yang saat ini kita hidup itu sudah hampir mencapai finishnya. Sudah hampir mencapai finishnya. Jika ternyata usia kita sudah 30 tahun, 40 tahun, atau anak-anak baru 5 tahun, baru 6 tahun, baru 7 tahun, ya, berarti usia kita telah berjalan dan kematian kita semakin dekat. Terutama kalau kita, mohon maaf ya, kalau usia kita adalah sudah menginjak 40 tahun bahkan lebih. Karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagha ashuddahu, sampai ketika hingga ketika telah sampai dewasa, wa balagha 40 sanatan, dan telah sampai pada usia 40 tahun. Apa anjurannya? Qala, dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ustaz, apakah doa ini dibaca saat saya ulang tahun ke-40? Doa ini anjurannya dimulai ketika usia kita 40 tahun sampai wafat. Bukan 40 tahun saja, sampai wafat. Coba perhatikan doanya dan kita fokus untuk mewujudkan isi dari doa itu. Rabbi auzi'ni, ya Tuhanku, auzi'ni, berikanlah petunjuk kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, agar supaya aku bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tua, wa an a'mala salihan, dan berikanlah petunjuk kepadaku untuk senantiasa bisa beramal soleh, tardahu, dengan amalan yang Kau ridhoi. Yang mahal dari amalan itu bukan capeknya, tapi yang mahal dari amalan apanya? Keridhaan Allah atas amalan itu. Salah satu tanda Allah meridhai amalan kita adalah Allah ngasih hadiah lagi kemampuan untuk bisa beramal. Dan orang bertakwa itu tidak pernah puas dengan amal. Khalid bin Walid tercengang dengan perkataan Khalid bin Walid pada saat dia pegang Quran. Nangis Khalid bin Walid, dia Quran. Sambil dipegangnya, ditimbang-timbangnya Quran. Kata Khalid, syaghalana ankal jihad. Wahai Quran, jihad telah menyibukkan kami dari itu. Coba, jihad telah menyibukkan kami dari itu. Sampai kamu gak berani sentuh. Kenapa? Karena kami sibuk kan. Pada jihad itu puncak dari agama. Jauh melebihi orang baca Quran. Baca Quran tidak ada pengorbanannya, kecuali waktu tenaga. Jihad, hartanya apa semua dikorbankan. Dan Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam perang. Bayangkan, dia mengatakan apa? Hai Quran, jihad telah melalaikan kami dari kamu. Artinya dia tidak pernah merasa puas dengan jihadnya. Dia tidak pernah merasa puas. Itulah dimaksud dalam ayat ini, wa a'mala salihan tardahu, beramal saleh sesuai dengan apa yang Kau ridhoi. Kemudian waslih li fi dhurriyyati, perbaikilah keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan aku termasuk orang yang pasrah, berserah diri siapa? Terhadap takdir, terhadap syariatku, terhadap semua ketetapanmu. Itu sudah bisa gimana? Agar dulu apa? Mari dulu baru lanjut kita. Bisa lanjut berapa menit? 10 menit. Setelah oke.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ayat tadi yang seputar 40 tahun, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa ketika seseorang sudah mencapai 40 tahun, maka akal dan pemahamannya telah sempurna. Ini luar biasanya tuh, akalnya sudah sempurna. Makanya kayak kami sendiri yang belum 40 tahun ini belum sempurna. Ini jangan musnah gitu aja. Akalnya belum sempurna, jauh. Belum bisa mengendalikan jiwa, diri, emosi segala macam belum. Masih banyak waktu luang, males-malesan, banyak. Makanya kenapa kami menyampaikan materi ini sebagai ingat pertama untuk diri kami. Karena 10 tahun lagi sudah mau ke hulu. Iya. Ibnu Katsir itu mengatakan begini. Kebanyakan yang tidak membanggakan diri, perkataan Ibnu Katsir. Kebanyakan orang yang sudah berusia 40 tahun tidak akan berubah lagi kebiasaan dalam menjalani kesehariannya. Wis paten. Patennya berapa? 40 tahun. Jadi sebelum 40 tahun itu adalah masa di mana dia harus latih. Nanti bisa fokus dengan amalan itu, patennya kapan? 40. Kalau sebelum 40 dia seperti kekanak-kanakan, 40-nya kekanak-kanakan. Kalau sebelum 40-nya itu malas, 40 sampai seterusnya malas. Alhamdulillah. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Minal kasali, dari rasa malas, wasu'il kibar, dan keburukan di masa tua. Karena kemalasan di masa muda itu mendatangkan kemalasan dan keburukan di masa tua. Makanya banyak anak muda dulu, Ustaz, kalau kasih usulan ke bapak ini sudah gak bisa. Berapa usia bapaknya? 50 ya wes. Berdoa wes itu. Udah. Kalau sebelum 40 itu bapak kadang masih bisa diajak mikir. Kalau sudah 40, sudah bijaksana, ya kan, sudah merasa matang, merasa bijaksana, sudah merasakan banyaknya kehidupan, dia sudah tidak bisa berubah. Lurus dulu, tidak bisa belok kanan sudah. Banyak yang berubah. Atau terkadang orang tua karena sudah 40 tahun, sudah tidak tahu lagi caranya mengembangkan keilmuan. Kalau dia tidak biasa dari usia mudanya mengembangkan keilmuan, akhirnya dalam mendidik anak pun pasrah-pasrah. Ya sudahlah, anak saya mau apa tak nuruti gitu. Rata-rata itu anak-anak siswaan 10 tahun Pak, jadi siswaan, jadi satria. Murid anak ini dari berbagai macam budaya, daerah, suku, bangsa. Anak pernah punya murid itu dari Timor Leste. Iya. Bapaknya sudah tua. Kata bapaknya, ya sudah Ustaz, anak saya pengen di sini tak turuti. Timor Leste, anaknya bingung, banyak pun ke pasuruan Timor Leste. Ternyata dia turuti maunya apa? Oke. Anaknya keluar dari pondok, saya tidak betah keluar dari pondok, ya wis pulang. Mending Pak kalau sini murgul Pak. Pasuruan Timor Leste. Anak tanya akhirnya, Bapak, ampun Pak, sebelumnya jenengan usia berapa? Anak sudah 64 sudah lewat usia Rasulullah. Orangnya kuat, masih seger, tapi sudah berubah. Oke, mantap. Maksudnya kita memaklumi gitu. Anak ya sudah enggak dikasih motivasi apa ya sudah lah gitu. Ya sudah capek sama hidup itu. Sudah capek sama hidup.
Ya, pakai logika serba tadi. Orang kalau sudah 40 tahun, dia sudah kebiasaan dalam menjalani kesehariannya. Udah template itu begitu sudah. Seseorang yang telah mencapai usia 40 tahun harus memperbarui obat dan senantiasa bertekad tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah diperbuatnya. Udah musim. Kalau lebih dari 20 menit tobat terus. Bisa begitu. Iya. Bertekad terus. Iya, start bilangnya enak. Justru kita ini belum 40 tahun ini ngeri-ngeri sedepan. Gimana nanti 40 tahun kita? Justru alhamdulillah kami pribadi bertemu dengan jenengan-jenengan yang usia bisa lebih dari 40 tahun. Itu salah satu di antara ibrahnya adalah kita bisa banyak belajar. Oh, Masya Allah, usia istiqomah 40 tahun pasti bapak di usia mudanya gak main-main. Masya Allah, usia 50 tahun saya bisa masjid. Masa iya anak mudanya umur embong kan gitu? Jarang gitu. Makanya itulah kenapa yang terakhir Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, ini semua nasihatnya. Beliau itu pada suatu ketika bertanya kepada seorang laki-laki. Faqala lahu, kemudian dia berkata, "Kam umur? Berapa usiamu?" Laki-laki mengatakan 60 sana, 60 tahun. Kata Fudail, "Fa anta mundu 60 sanatan tasiru ila rabbi." Sadar gak sih kamu itu 60 tahun sudah jalan ke hadapan Rabbmu? Kamu tuh 60 tahun lagi jalan. Atau Fudail bin Iyad. Ya? Maka orang jadi mengatakan apa? Fudail bin Iyad melanjutkan lagi. Tushiku antasila. Bentar lagi kamu nyampe. Kamu ini 60 tahun sudah jalan. Baik, kalau kita jalan kaki di 60 tahun sampai mana? Kan gitu. Maka 60 tahun kamu berjalan menuju Rabbmu dan hampir saja kamu sampai. Maka laki-laki kita sadar dan mata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Fudail mengatakan, "Man 'arafa annahu 'abdun lillah wa annahu raji'un ilaihi falya'lam annahu mawqufun wa mas'ulun falya'udda lis-su'ali jawaban." Kata Fudail bin Iyad, barang siapa yang mengetahui bahwasanya dirinya adalah hamba Allah dan ia pasti akan dikembalikan kepada Allah, maka dia harus memahami bahwa ia pasti akan berdiri di hadapan Allah dan ia pasti akan ditanya. Maka persiapkanlah jawaban bagi setiap pertanyaan tersebut. Maka laki-laki ini mengatakan, "Marilah, apakah ada peluang bagi saya? Usia 60, apakah ada peluang untuk diri saya?" Maka Fudail mengatakan, "Ya sirah, perkaranya mudah. Kesempatan terakhir itu ada perkara yang sangat mudah." Apa kata Fudail? "Tuhsinu fima baqiya." Perbaiki saja yang tersisa. Yughfar laka ma madha. Niscaya Allah pasti akan mengampuni semua perbuatan yang telah berlalu. Fa innaka in asahta fi ma baqiya, karena sesungguhnya jika seandainya kamu memperburuk sisa usiamu, akhadta bima madha wa ma baqiya, niscaya kamu akan diazab, dihukum karena dihukum dengan amalanmu yang telah berlalu dan dengan amalan burukmu dari sisa usiamu. Jadi tugas kita adalah memperbaiki hal yang tersisa agar supaya Allah mengampuni dosa kita yang telah berlalu. Jangan berbuat keburukan, karena keburukan yang kita lakukan di sisa usia kita akan menjadikan dosa kita semakin menumpuk dari dosa amalan masa lalu hingga dosa kita dari usia kita saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita dan kehidupan kita dan senantiasa memberikan manfaat pada usia kita. Allahu subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.